Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Perhebat Forex di Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya ingin membuat analisa lagi di pair BTC USDT ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022, jam menunjukkan pukul 8 pagi laut 51 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, di video saya sebelumnya kalau nggak salah saya bikin pada saat harga di kisaran sini ya. Saya bilang jangan lewatkan untuk beli Bitcoin ya, karena Bitcoin akan mengalami kenaikan ya. Dan ternyata waktu harga di 19.000, beberapa jam kemudian harga terus bergerak naik cukup jauh ya teman-teman ya. Dari 19.000 sampai 22.700 ya. Itu sekitar banyak lah ya. Eh, 10% lebih kayaknya sih. Dan alhamdulillah pada saat itu saya profit ya. Kebetulan saya ada beli BTC juga, dan saya ada beli bull token ya, yang mana kalau BTC naik 1% dia naik tiga kalinya ya, jadi 3% gitu. Jadi profitnya bisa cukup lumayan teman-teman. Nah, dan pada akhirnya di sini ada news PPI ya, PPI sorry CPI US tentang inflasi. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dan akhirnya langsung terjun sampai hari ini teman-teman, masih bermain di bawah lagi ya, sekitaran 19.719. Nah, hari ini kita akan kembali menganalisa kira-kira apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali membeli Bitcoin atau bull token, karena pada saat ini harga juga kembali turun ke harga yang bisa dibilang murah teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau informasi dulu ke teman-teman bahwa saya ada info mengenai hardware wallet ya teman-teman, dari Design ya. Websitenya di designwallet.com. Jadi ini sebuah hardware wallet asal Korea Selatan ya teman-teman. Dan ini produknya ada biometric wallet. Di mana biometric wallet ini video unboxingnya sudah saya upload ya di channel ini. Teman-teman nanti bisa lihat di link deskripsi ya kalau mau nonton video unboxingnya. Jadi fungsinya dari hardware wallet ini untuk sebagai penyimpanan aset kripto kita ya. Jadi kayak semacam brankas ya, untuk nyimpan emas lah kira-kira kayak gitu. Cuman ini untuk nyimpan kripto. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak nyimpen kripto kayak di exchange aja gitu, misalnya di Indodax atau Binance atau Huobi dan lain-lain. Nah, kalau nyimpen di exchange itu ada kemungkinan untuk misalnya kalau misalnya akun kita kena hack, atau misalnya dibawa lari sama ownernya, ada juga yang kasus seperti itu. Atau exchange-nya dihack ya, dihack kayak MTGOX ya, jadinya aset nasabahnya hilang semua, kriptonya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita simpen di hardware wallet ini, insya Allah ini aman ya teman-teman. Karena di sini di setiap hardware ini pertama ada untuk sidik jari ya teman-teman, untuk buka, untuk apa namanya, verifikasi ya, untuk nyalakan hardware ini. Terus kemudian di sini juga ada secure private key management. Jadi private key-nya ini atau password walletnya ini itu digenerate atau dibuat pada saat hardware wallet ini dinyalakan ya teman-teman. Jadi ini belum terhubung dengan online. Jadi ibaratnya password kita lebih aman lah ketimbang kita misalnya buat wallet secara online, maka passwordnya juga digenerate atau dibuat juga secara online. Dan itu kalau misalnya langsung disusupi hacker ya mungkin bisa ketahuan ya passwordnya gitu loh. Ibaratnya kayak gitu sih ya. Terus kalau alatnya rusak gimana? Nanti nggak bisa di restore dong ininya apa, asetnya gitu teman-teman. Nah, di sini nggak usah khawatir. Jadi di sini juga ada backup and restoration. Jadi in case jika alatnya ini rusak, ya, jadi jika wallet ini rusak atau hilang, atau misalnya kereset ya, factory setting. Jadi ini intinya sangat mudah untuk
di recovery ya untuk aset kita ya, karena yang penting itu tadi, yang penting eh, private key-nya jangan sampai hilang lah, kira-kira mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau beli alat ini gimana caranya? Jadi teman-teman bisa langsung ke designwallet.com ya, langsung ke biometric wallet. Tapi kalau misalnya beli di sini mungkin harganya bukan harga promo ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli, saya udah sediain link di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, linknya itu nanti misalnya teman-teman cuma mau beli satu, ini ada diskon ya. Jadi untuk harga normalnya $159. Kalau beli dari link yang saya kasih hanya $129. Jadi hemat sekitar $30 ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman bisa baca ini kelebihannya apa aja. Ya, ini macam-macam Bluetooth bla bla bla. Nah, kalau teman-teman beli dua itu lebih murah lagi. Kalau harga normalnya $318, beli dua sekaligus teman-teman hanya membayar $219 aja teman-teman. Jadi ini hemat hampir $99 ya untuk beli dua sekaligus ya. Jadi nanti paket dikirim langsung dari Korea Selatan. Biasanya lewat DHL ya teman-teman. Nah, terus saya juga ada info lagi nih teman-teman, mungkin nggak mau berniat untuk beli ini tapi pengen jualan alat ini. Teman-teman bisa menjadi reseller ya dari desain hardware wallet ini ya, atau distributor ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, ini ya ada keterangannya, nanti linknya juga saya kasih di kolom deskripsi, teman-teman bisa baca yang mau jadi reseller atau distributor partners ya. Nanti caranya ada di sini ya, cara-caranya ya. Tentunya kalau menjadi reseller atau distributor tentunya akan mendapatkan pastinya harga mungkin bisa lebih murah, dan ya pasti dibantu lah sama desain untuk promosi juga. Jadi mungkin segitu dulu aja ya informasinya teman-teman untuk hardware wallet ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa juga komen-komen di kolom komentar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke BTC USDT ya teman-teman. Kalau menurut saya di BTC USDT ini saat yang tepat lagi untuk kembali membeli Bitcoin atau Bull token ya teman-teman. Karena ini kalau kita melihat di time frame daily ya. Nah, ini kalau kita lihat Bitcoin di time frame daily ya, pada saat harga Bitcoin turun, ini sideway cukup lama di sini teman-teman ya. Naik dibanting lagi turun. Ini daily ya, satu candle satu hari ya teman-teman. Nah, ini udah naik banting turun, udah naik turun lagi, naik turun lagi, akhirnya naik betulan ya di sini ya. Nah, itu naik. Nah, aku rasa yang di harga sekarang juga seperti itu ya teman-teman. Karena ini menurut saya ini harga Bitcoin udah cukup murah ya. Ya, dari 69.000 turun sampai 17.500-an lah kira-kira seperti itu. Nah, ini juga gitu kan, naik turun naik turun naik, ini dibanting turun, ini naik turun, nah gitu ya. Nanti ini bisa naik gitu ya, bisa lagi dibanting turun sampai nanti pada akhirnya akan bergerak naik cukup signifikan ya teman-teman. Jadi ini kalau saya bilang ini memasuki fase akumulasi teman-teman. Jadi untuk fase akumulasi ini memang time frame-nya panjang ya dan besar teman-teman. Nah, saya sendiri udah nyetok ya teman-teman. Bukan nyetok Bitcoin ada di exchange lain, tapi di Indodax saya nyetok Bull token ya ini ya. Nah, ini 3 long Bitcoin ya. Di sini ada 36 Bull ya. Sekitar 53 juta rupiah ya. Saya taruh ya, Bull token. Kita lihat dulu ininya. Harganya sekarang Bull ada di 96-an ya, 96.
Kemarin waktu harga Bitcoin nyampe di atas ini ya 22.000, itu harga bull token itu harganya 200 teman-teman. Turun ke 96. Jadi ini lagi murah gitu. Nah, ini kalau naik lagi ke 22.000 ini bisa 200 lagi harganya. Berarti dua kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya beli 1 juta di harga 96, ketika Bitcoin naik ke 22.700-an, itu teman-teman uangnya bisa jadi 2 juta atau dua kali lipatnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya ini mumpung murah, teman-teman bebas tinggal pilih mau nyicil koin Bitcoinnya untuk dibeli atau bull token ya. Ini ya, bull token nggak masalah ya. Cuman yang namanya ini token leverage 3 kali, jadi teman-teman harus pikirkan resikonya juga, karena kalau Bitcoin turun 1%, maka bull token turun 3% teman-teman. Jadi turunnya juga lebih banyak. Nah, ini bull token saya senang beli ini karena uang saya ibaratnya nggak begitu banyak. Saya pengen keuntungan yang cukup, karena kalau ngikut Bitcoin kan kayaknya keuntungannya naik sampai sini paling cuma 10%. Berarti kalau saya invest Bitcoin di sini 1 juta, umpama naik ke sini 15%, berarti saya cuma untung 150.000 doang ya teman-teman gitu. Tapi kalau di bull token saya invest 1 juta di sini misalnya beli, kalau dia bisa naik ke sini saya bisa untung sampai 2 juta ya. Maksudnya aset saya bisa jadi 2 juta gitu. Tapi yang perlu dipahami juga resikonya. Yang perlu dipahami juga resikonya ya teman-teman. Kalau Bitcoin turun umpama break low, berarti dia di bull token lossnya bisa lebih banyak daripada beli koin Bitcoin secara umum ya teman-teman. Nah, ini Bitcoin di time frame weekly ya teman-teman. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini sebelum aku bilang yang sebelum naik signifikan ini kan dia setway lama di sini. Ini berapa weeks gitu. Nah, ini juga masih akumulasi di sini. Jadi kalau udah waktunya nanti kenaikannya bisa cukup signifikan ya. Target terdekat bisa sampai 28.000 atau 31.000. Kalau terjauh harga bisa aja sampai 40.000 dolar ya, kalau aku rasa sih ya teman-teman. Nah, kalau target turun kira-kira sampai mana ya Bitcoin ini? Kalau menurut saya target turun itu paling dekat ada di kisaran 16 ribuan teman-teman, ada di support di sini. Dan kalau yang terjauh di sini sampai 14 ribuan ya aku rasa di sini. Intinya itu sih. Jadi teman-teman harus prepare dana cadangan. Jadi seandainya kalau ini break low, teman-teman masih punya dana untuk DCA ya, dollar cost averaging, atau averaging beli lagi di harga yang lebih murah. Jadi saran saya memang jangan all in dulu ya teman-teman. Jadi belinya tuh DCA, dicicil gitu ya. Disesuaikan uang teman-teman ada berapa, jadi dicicil. Misalnya beli 10% dari modal dulu di sini. Kalau turun lagi beli lagi 10% dari modal. Kalau turun lagi 10% sampai nanti 100% ya teman-teman. Dan saya pribadi juga untuk beli bull token juga nggak all in itu. Jadi masih ada sisa modal yang bisa digunakan untuk buyback kembali ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing mengenai analisa di pair BTC USD atau Bitcoin ya. Semoga membantu dan semoga kita sama-sama bisa profit dari pergerakan Bitcoin ini. Yang terakhir jangan lupa kalian juga riset sendiri ya. Riset sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikut saran saya ya, loss ya ditanggung masing-masing ya. Jadi do your own research juga gitu, Dior ya. Dan ya semoga profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys, thank you.